logiknya sih linear dengan bidang gitu ya. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahwa kalau kita punya potensi, nah saya garis bawahi punya potensi gitu ya, punya kemauan apalagi, ya itu tidak menutup kemungkinan kita akan kemudian expert atau ahli di bidang yang sebenarnya kita geluti. Yang kalau kemudian kita bilang, wah aku kuliah kok jurusan nggak nyambung karo kesenenganku gitu ya, sama yang aku sukai gitu ya. Itu masih bisa ditata gitu ya, masih bisa dipersiapkan teman-teman sekalian. Sehingga apa yang harus dilakukan? Nah, ini nanti bagaimana cara kita memetakan diri kita. Kalau saat ini misal teman-teman pengen aktif sebagai seorang bisnismen misal, maka teman-teman harus mulai dari sekarang mencoba berbisnis. Nah, itu contoh misal. Maka pemetaan karirnya adalah teman-teman harus belajar langsung terjun jualan apa dan seterusnya. Sehingga nanti akan tahu masalah-masalah yang dihadapi sebelum kemudian kita mengeluarkan duit yang begitu besar untuk pendanaan bisnis. Jadi jangan nunggu duit belajarnya itu duitnya besar kemudian langsung bisnis. Wah bahaya itu kalau nggak pernah belajar sebelumnya. Nah itu bisa dipetakan sebenarnya teman-teman sekalian. Sehingga apapun bidangnya, apapun jurusannya sebenarnya tinggal teman-teman jujur pada dirinya apa sih potensi saya gitu ya. Kalaupun seandainya tetap ada yang kemudian pengen masuk dalam dunia profesional, masuk kerja sesuai dengan nanti akan saya sampaikan bagaimana masuk kerja dan seterusnya itu pilihan, is your choice gitu ya. eh Tadi udah dibacakan seterusnya yaitu kalau mau apa namanya hubungi saya bisa di Instagram atau Facebook atau di WhatsApp. Baik ya, saya lanjutkan karena udah dibacakan. Next. Nah, saya awali dengan kata-kata yang menarik bahwa daya juangmu menentukan daya saingmu, teman-teman sekalian. Jangan kalah bersaing gara-gara kamu malas berjuang. Bentar. Oke. Daya juangmu menentukan daya saingmu. Jangan kalah bersaing gara-gara kamu malas berjuang. Nah, kalau kaitannya dengan eh, perencanaan teman-teman, karena ini topiknya adalah job training gitu ya. Kemudian teman-teman mau memasukkan lamaran kerja, maka yang dibutuhkan adalah daya juang. Dan daya saing itu tetap ada gitu ya. Artinya pesaing itu tetap akan ada. Jadi jangan pernah berpikir bahwa masuk kerja kemudian nyari, wah ini kayaknya nggak ada pesaing deh. Nah, berarti teman-teman udah melemah lebih dulu. Jadi jangan kalah bersaing gara-gara kamu malas berjuang. Nah, sebenarnya sebagai mahasiswa apalagi mahasiswa ITS ya udah teruji lah ya pengkaderan yang kalau katanya seumur hidup selama di kampus gitu ya, yang nggak pernah berhenti gitu. Doktrin dari para senior sampai lulus itu disebut pengkaderan. Saya pikir itu menjadi mental tersendiri buat alumni-alumni ITS gitu ya. Dan teman-teman sekalian perlu diketahui banyak faktor yang menjadikan kita itu bisa diterima di tempat kerja. Banyak faktor. Ini yang akan saya sampaikan bagian dari faktor bisa jadi faktor formalitasnya gitu ya. Nanti non formalnya akan saya mungkin sisip-sisipan gitu ya bahwa ada faktor lain yang sangat berpengaruh juga selain faktor kemudian teman-teman punya potensi itu. Nah, saya ini belum tahu apakah kemudian sekitar 80 sampai 90 orang ini memang benar-benar mau ke dunia profesional atau jangan-jangan hanya sebagian. Nah, saya pengen ngecek nih, boleh ya? Saya akan masuk ke teman-teman pernah main menti.com. Belum, Mbak. Oh, belum. Oke, kita akan main sejenak, Belum, Pak. kurang lebih 5 menit ya. Teman-teman siapkan HP. Kalau HP dipakai online nggak apa-apa, tetap bisa dipakai gitu ya. Teman-teman cukup klik ini, ya. Browsing di Google atau apapun browsernya, menti.com tulis ya, menti.com. Nanti di situ teman-teman akan diminta memasukkan kode. Nah, kodenya adalah 580999. Teman-teman pilih. Nah, mana yang Anda pilih? Satu adalah bisnis atau pengusaha. Jadi pasca lulus, teman-teman sebenarnya mau pengen jadi pengusaha atau profesional. Saya sebutkan dua karena ini representatif aja. Bisnis itu maksudnya pengen usaha sendiri, pengen buka bisnis, pengen jadi pengusaha dan seterusnya. Kalau profesional ya kaitannya dengan teman-teman mau melamar kerja, mau masukkan surat CV, intinya mau menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan tertentu. Silakan. Nanti akan kelihatan. Nah, udah mulai muncul nih. Terus, terus. Udah 17, 19. Mantap, mantap. Wah, banyak juga ternyata. Emang nggak salah ya bikin job training ini. Oke, terus. Masih 40 orang.
Oke, ini ada berapa orang ya? Ada 98 orang. Semuanya boleh ngisi kok. Oke, oke, go. 50 udah ya. Yo, udah 62, 63. Iya, lumayan juga yang pengen jadi pengusaha ini. Ini by the way, saya juga di perusahaan juga bagian mendevelop ya. Dan udah masuk di tim strategis juga mendesain bisnis juga. Jadi sedikit banyak tahu sebenarnya terkait dengan bisnis gitu ya. Selain sebagai konsultan SDM-nya. Wow, mantap. Ada 50 orang. Yang bisnisnya juga lumayan ya. Ya kurang 20-an lagi. Yang belum. Go. Oke, mantap. Oke, 2 menit lagi saya tunggu. 1 menit. Yang belum. Baik. Lumayan ya. Jadi ternyata dari hasil survei singkat saya, dari kondisi teman-teman yang ada, memang lebih banyak yang profesional. Artinya lebih banyak masih punya gambaran pengen kerja di perusahaan atau dia gabung di sebuah institusi tertentu yang dia sebagai karyawan ya. Nggak masalah, itu pilihan juga. Ada sebagian kecil juga yang pengen jadi bisnis atau pengusaha. Artinya bagi teman-teman yang kemudian benar-benar pengen jadi bisnis atau pengusaha, nggak apa. Ini jadikan informasi aja, materi pada siang hari ini ya. Mudah-mudahan jadi referensi. Siapa tahu nanti pada saat jadi pengusaha juga ngerekrut karyawan kan. Artinya sudah tahu. Jadi di awal nggak buru-buru kemudian menyiapkan HRD gitu ya, tapi bisa dilakukan sendiri sebenarnya. Oke ya. Terima kasih buat yang udah berpartisipasi. Bisa dilanjutkan bagi yang belum. Saya akan lanjutkan ke materinya kembali. Bagi yang belum ngisi bisa dilanjutkan lagi. Nah, kita kembali ke sini. Ya, bagi teman-teman pengusaha atau bisnis, ya PR-nya adalah bagaimana menyiapkan dari sekarang untuk belajar berbisnis dari yang kecil, gitu ya, sebelum kemudian mendapati apa masalah-masalah yang lebih besar lagi. Habiskan kegagalan kita di momen sebagai mahasiswa, apalagi yang masih semester 3, 4, 5 dan seterusnya. Bagi yang semester akhir, maka kalau pengen jadi pengusaha belum telat, tapi harus segera dimulai. Ya, nggak usah nunggu nanti modalnya dari mana dan seterusnya, karena bisnis itu bukan masalah modal berapa ini berapa, pokoknya ketemu antara modal dengan kemauan, terutama masalah kemauan atau keinginannya yang besar tadi. Nanti modal itu mengikuti. Ini pengalaman kami di perusahaan itu sebenarnya banyak investor yang pengen gitu ya, kadang kita bingung karena keterbatasan SDM dan seterusnya, sehingga kita pilih-pilih gitu ya, mana yang lebih dulu kita prioritaskan. Nah, langsung masuk ke tahap awal adalah, nah ini gambaran singkat teman-teman sekalian bahwa kalau teman-teman pengen masuk ke dalam sebuah perusahaan atau melamar sebuah perusahaan, ada beberapa tahapan. Ini tahapan secara umum yang teman-teman akan lalui. Tidak semua perusahaan lengkap seperti ini. Ya, sekali lagi tidak semua perusahaan menapaki jenjang rekrutmennya seperti ini. Ini saya gambarkan secara profesional yang memang lengkap gitu ya. Bisa jadi ada tambahan atau pengurangan. Yang pertama seperti biasa ya, teman-teman akan ngirim berkas. Tahapan pertama, administrasi. Nah, setelah kemudian berkas itu dicek ya, surat, CV dan seterusnya, maka teman-teman akan dipanggil. Dipanggil itu ada namanya psikotes. Nah, psikotes ini ada perusahaan tertentu yang memang psikotes karena duitnya banyak ya. Psikotes kan lumayan ya.
Ada yang kemudian dia menggunakan tes-tes kepribadian tertentu, tapi tetap itu bersertifikat. Misal, saya tadi di apa namanya di kurikulum itu kan ada tuh apa namanya Certified Behavioral Analyst itu sertifikat DSC. Artinya beberapa perusahaan ternama bahkan luar negeri ya itu kalau mendengar kata DSC udah sangat umum. DSC itu untuk mengetahui kepribadian orang dari segi tipe 4 kepribadian. Nah, itu sudah cukup bagus bahkan bisa menentukan karyawan kalau mau apa namanya merekrut ini potensinya ada di bagian mana, dia kalau sebagai seorang leader dia cocok sebagai manajer apa gitu ya dan seterusnya. Itu bisa dipetakan namanya profiling job atau job profiling. Itu bisa. Tapi kalau psikotes itu hadirkan psikolog. Jadi pakar psikolog tersendiri. Nah, kalau jalurnya adalah psikolog, maka dia setelah itu tahapannya adalah wawancara dengan psikolog. Jadi khusus untuk mengenal kepribadiannya. Khusus untuk mengenal kepribadian kita. Sesuai nggak dengan kebutuhan perusahaan. Jadi gini teman-teman sekalian. Jadi perusahaan itu ibaratnya gini, kalau perusahaan itu udah jalan, dia akan mencari talent atau mencari karyawan yang sesuai dengan kebutuhan yang akan diisi. Jadi dia nggak mau coba-coba, ya. Kecuali kalau perusahaan itu memang menyiapkan untuk proses generasinya. Oh, udah nggak apa-apa ini setahun dalam rangka menyiapkan. Ada yang perusahaan kayak gitu, tapi ada perusahaan yang kebutuhannya hari ini juga, saat ini juga, teman-teman harus kerja juga. Tapi ada perusahaan yang direkrut hari ini masuk, tapi penyiapannya bisa di 8 bulan atau setahun ke depan. Masih disiapkan. Ada kayak gitu. Nah, itu tergantung jenis lowongan yang kita masukkan atau jenis perusahaan yang kita tuju. Jadi teman-teman ya psikotes, kemudian wawancara psikolog. Kalau tes kepribadian itu bisa tetap ke psikolog ya, tergantung expertnya di perusahaan itu siapa gitu ya. Kalau di perusahaan saya kebetulan saya juga bagian memetakan tes kepribadian itu biasanya langsung kerjasama sama HRD. Udah selesai saya ngoreksi, hasilnya saya kasih ke HRD. Ini HRD saya kasih pertimbangan bla 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 bla. Oke, silakan. Mau di follow up apa enggak? Biasanya kalau udah parah saya kasih garis bawah atau kasih merah ini tipe kayak ini agak berat. Kalau kebutuhannya cepat. Tapi kalau butuh proses, masih beberapa bulan lagi dia harus di on kan gitu ya, masih memungkinkan. Nah, itu resiko-resiko itu yang kemudian bisa kita baca dari tes-tes itu kepribadian. Nah, baru nanti wawancara HRD. Nah, di tahapan wawancara RD itu adalah tahapan yang awal ya, teman-teman. Jadi kalau setelah tes, kemudian wawancara itu baru tahapan awal. Tahapan memastikan bahwa karena HRD itu adalah bagian atau bidang yang diberikan wewenang untuk menyeleksi, maka dia punya tanggung jawab. Maka sebelum itu dikasihkan ke bagian yang lain, maka HRD memastikan dulu, ini udah melalui penyaringan belum di awal. Nah, itu dulu. Nah, ketika HRD selesai, maka dia akan merekomendasikan ke bagian lain. Jadi biasanya disebut dengan user atau wawancara dengan usernya. Wawancara user itu adalah yaitu yang akan menjadi atasannya teman-teman, yang akan menjadi pimpinan teman-teman. Jadi katakan teman-teman kalau mau masuk di perusahaan bagian apa teknisi gitu, nanti teman-teman akan diinterview dengan manajernya, manajer bagian teknisi. Ini juga sangat menentukan. Ini juga sangat menentukan ya. Ya wawancara user. Jadi user ini akan kemudian menentukan dia tertarik apa enggak. Jadi dia mempertimbangkan data dari HRD-nya. Oke, Mbak atau Mas dari HRD, oke saya pertimbangkan dulu, dilihat kalau memang tidak ada yang parah baru dia panggil. Oke, kita panggil si user ini, si apa calon karyawan ini. Nah, setelah kemudian biasanya berhenti sampai di sini teman-teman sekalian. Beberapa perusahaan tidak sampai ke level direksi atau BOD ya. Kalau BOD mungkin karena ada spesial dan itu sangat penting sekali. Rata-rata sih selesai di user karena user cukup lah di situ karena yang nanti akan memakai dalam tanda kutip memakai tenaganya adalah si user tadi atau manajer atau pimpinan tersebut. Kalau di SPV, SPV-nya misal gitu. Nah, baru nanti kalau memang perusahaan tertentu biasanya menghendaki BOD-nya memastikan. BOD itu bagian level tertinggi direksinya. Ya dia hanya meng-cross check aja sebenarnya kalau usernya itu udah oke, ya sebenarnya otomatis 90% bisa dipastikan oke gitu ya, teman-teman sekalian.
Nah, kalau udah ngelewati BOD ini tandanya teman-teman akan lolos terus ya. Apalagi kalau diminta, oke kamu pekan depan medical check up. Nah, itu udah tanda-tanda hampir bisa dipastikan hampir keterima. Tinggal memastikan hasilnya. Nah, ini banyak gagalnya di situ. Ya, biasanya ada perusahaan yang memastikan kesehatan, nggak boleh asam urat, itu ya nggak boleh kolesterol gitu ya. Nah, dulu kalau cerita para senior di kampus dulu ya, banyak yang kemudian akhirnya nggak jadi masuk. Ya, dia terlalu asik dengan makanan-makanan gorengan gitu ya menuju medical check up. Dia tidak ketika dia mau masuk proses seleksi itu, dia tidak menghemat itu, tidak menghindari itu. Sehingga pada saat tes medical check up itu kolesterolnya tinggi gitu ya. Perusahaan kan khawatir gitu ya karena perusahaan tidak mau menanggung risiko terlalu gede. Biasanya di situ berat kerjaannya kalau kemudian karyawan sakit-sakitan juga akan menjadi beban buat perusahaan. Nah, kalau udah mendekat check up itu sebenarnya di situ. Nah, teman-teman tinggal jaga aja. Kalau sekarang proses masuk lamaran, udah panggil wawancara, mulai dijaga tuh. Nah, baru setelah itu nanti ada tanda tangan kontrak, sign kontrak, termasuk nego gaji dan seterusnya. Tapi nego gaji bisa jadi nanti akan ditanyakan pada saat wawancara. Kontrak memastikan aja. Diwawancara mungkin ditanyain gajinya berapa dan seterusnya. Baru nanti setelah itu teman-teman akan diterima. Nah, diterima ini juga bentuknya macam-macam tergantung perusahaan. Ada yang modelnya manajemen trainee gitu ya, di training dulu selama kurang lebih setahun, baru dia sebagai karyawan ditaruh di mana. Atau ada perusahaan langsung on the job training. Dia udah masuk di bagian tertentu tapi didampingi oleh usernya atau atasannya. Ya, setelah itu kemudian diterima setelah beberapa lama tergantung perusahaannya juga, baru dia masuk sebagai karyawan. Nah, ini gambaran singkat, teman-teman harus mengetahui ini. Karena konteks kita di sini adalah interview kerja, maka teman-teman pahami bahwa interview kerja itu ada berapa tahapan. Minimal teman-teman tahu ya, ada tahapan wawancara nanti dengan psikolog, ada wawancara dengan HRD, usernya, BOD-nya. 4 kalau lengkap. Tapi kalau enggak biasanya cuma 2. Representasi HRD sama usernya. Biasanya itu cukup. Itu ya, mudah-mudahan bisa ditangkap. Saya akan lanjut. Karena kita udah masuk di interview, kita masuk ke bagaimana sikap dan gestur kita pada saat interview. Nah, karena ini kan suasananya pandemik ya, plus minus sih. Plusnya kalau online itu sebenarnya cukup menguntungkan karena si HRD atau pewawancara tidak banyak melihat gerak-gerik kita. Ya, hanya yang perlu dipastikan adalah kita bagaimana tatapan mata kita ke kamera gitu ya. Ketika menghadap si pewawancara. Ini harus diperhatikan. Nah, pertama saya akan bahas tentang offline dulu ya. Siapa tahu beberapa perusahaan kan karena ada beberapa yang aktif ya, ya itu masih memanggil karyawan ini bisa dipakai. Maka teman-teman kalau pada saat teman-teman diterima kerja, udah dipanggil, lolos berkas, kemudian Mas silakan pekan depan datang ke perusahaan kami dengan membawa pakaian lengkap, berseragam gitu ya, apa yang dibutuhkan dibawa dan kemudian hadir di situ, teman-teman masuk ke ruangan nunggu di lobinya. Nah, pada saat di lobi, nah ini kan proses masuk nih. Karena pada saat interview itu sebenarnya ada di dalam itu. Ataupun kalau di luar biasanya ada yang nakal gitu ya, HRD dalam kutip nakal, ngecek iseng nanya-nanya gitu ya. Bahkan itu bisa menjadi penilaian, tapi jarang kayak gitu. Nah, yang pertama adalah eh, kalau kemudian teman-teman masuk gitu ya, masuk, pastikan teman-teman melakukan apa namanya ramah ya, jabat tangan dengan tegas, ya disalami lah intinya. Oh, Ika selamat siang Pak, gitu ya. Berikan apa namanya senyuman yang ramah, kemudian disapa gitu, ya, disambut tangannya. Bagi yang jabat tangan. Ya, bagi yang enggak tetap diberikan respon bahwa seolah-olah kemudian kita menghargai keberadaannya dan memastikan bahwa beliau-beliau itu hadir di situ. Itu yang pertama. Jadi jangan terlalu keras juga gitu ya. Jangan terlalu lembek juga karena itu menunjukkan kepercayaan diri teman-teman. Karena kalau jabat tangan udah lemes gitu ya, nah ini nggak semangat nih. Dia akan mikir-mikir si HRD-nya ini. Nah, yang kedua adalah cara duduk tidak terlalu banyak menggerakkan tangan. Nanti cara duduknya juga diperhatikan. Teman-teman harus ini penting ya. Pada saat teman-teman dipanggil, silakan masuk. Ya pastikan bahwa teman-teman duduk setelah dipersilakan. Ya, ini bagian dari etika karena bagaimanapun teman-teman tamu gitu ya. Oke, selamat siang Pak gitu ya. Biasanya kan kita masih di dekat pintu mau masuk gitu ya. Nah, si pewawancara akan oke silakan duduk. Nah, baru silakan duduk. Jadi jangan langsung masuk nyelonong duduk. Nah, itu jadi penilaian nih. Nah, anak belum disuruh duduk udah duduk gitu ya. Siapa tahu nggak disuruh duduk, disuruh berdiri kan repot nanti itu. Nah, itu harus dipastikan. Kelihatannya sederhana atau sepele tapi itu sangat
menentukan juga. Kemudian tidak terlalu banyak menggerakkan tangan, gestur. Jadi pas wawancara itu jangan misal sendekap di depan gini itu menunjukkan kita tidak menerima eh, masukan atau kemudian banyak menggerakkan tangan yang nggak jelas gitu ya, kelutuk-kelutuk tangan gitu ya di mejanya. Biasa aja nyantai gitu ya, kemudian hadapi posisi tenang ya dan seterusnya. Itu yang penting yang kedua. Yang ketiga adalah ekspresi wajah. Nah, pastikan wajah itu kita jangan melihat terlihat murung gitu ya. Intinya masuk ke ruangan itu berikan wajah seceria mungkin, sesemangat mungkin, segembira mungkin, tapi jangan terlalu berlebihan juga gitu ya. Senyum-senyum sendiri juga nggak boleh gitu ya. Seperlunya aja, tapi tidak menunjukkan wajah yang cemberut. Makanya psikologi kita sangat penting ya kalau mau tes wawancara itu pastikan kita tidak ada masalah beban di mental kita, misal dari keluarga udah ada masalah, biasanya kepengaruh juga, bahkan ke ungkapan kita, ke jawaban-jawaban kita, teman-teman sekalian. Nah, yang penting lagi adalah matikan ponsel ya. Jadi ngapain sih kita masuk hidupin ponsel, udah matiin aja, masukin tas gitu kan, fokus sehingga nanti nggak ada yang mengganggu dan nggak ada yang telepon ya. Karena posisinya kita lagi menghargai, menghormati orang yang ada di depan kita. Nah, yang berikutnya adalah jaga kontak mata. Nah, ini penting teman-teman. Pada saat wawancara jangan menunduk terus gitu ya. Saking alimnya gitu ya nunduk atau melihat bengong gitu ya, dilihat gitu ya, matanya ditatap. Ini tatapan ke mata yang terlalu sering itu juga sangat mengganggu buat orang lain. Ya, hati-hati teman-teman. Nanti itu bisa dipelajari sendiri di bab bagaimana psikologi gerak itu. Tapi tipsnya adalah sebenarnya teman-teman ketika kontak mata itu bisa melihat hidung atau di dahinya ini gitu ya, di sininya, hidung atau di sini atau di jidatnya. Tapi jangan lihat mata ya, mata terlalu tajam, apalagi kan sangat dekat gitu ya. Ya seperlunya aja, kalau mau lihat ke bawah sekali aja gitu ya. Jadi jangan dipelentengi terus gitu ya. Wah, apalagi kalau apa namanya calon karyawan ini cowok yang wawancara cewek, wow, bengong gitu ya, lupa yang mau dijawab gitu ya. Nah, jangan sampai atau sebaliknya. Wah, ini kayak Lee Min Ho gitu ya, artis Korea gitu ya. Dia lupa nanti. Nanti jawabannya kisaran drakor gitu ya. Janganlah itu ya, teman-teman sekalian. Nah, yang penting lagi adalah menganggukkan kepala ketika menyimak. Ini bagian dari kita mendengarkan ya. Bayangkan teman-teman seorang pewawancara ngajak ngobrol kita, kita datar aja kayak cool gitu ya. Oh, nggih. Tapi enggak, oh Pak, nggih. Oh ya, betul betul. Nah, itu standar biasa. Artinya itu perlu kita lakukan sebagai bentuk ekspresi kita telah mendengarkan. Justru aneh kalau dia mengajak ngobrol kita, kitanya tenang aja. Ya, oh, enggak, gitu aja. Nah, berat itu nanti buat wawancaranya. Dia akan ini orang bener apa enggak sih gitu kan. Nah, itu beberapa sikap dan gestur secara offline ya yang kalau kita itu bertemu langsung dengan pewawancara. Teman-teman bisa menambahkan lagi ini tergantung kondisi perusahaan. Kalau teman-teman punya referensi teman di sana itu jauh lebih enak. Nanya biasanya gimana dan seterusnya. Cari referensi. Bagaimana kalau online? Nah, online ini memang kelebihannya teman-teman tidak diamati secara keseluruhan. Ya, nggak perlu banyak tahapan dinamika gitu ya, proses mulai dari duduk dan seterusnya. Nah, tapi tetap harus cek gitu ya. Karena sayang gitu ya, seorang ARD itu yang diwawancari itu banyak. Nah, gara-gara masalah teknis, teman-teman akhirnya nggak lanjut karena ARD-nya kan udah nggak ada waktu lagi gitu loh. Kecuali kalau ARD-nya baik dan memang teman-teman sangat dibutuhkan. Dan yang penting lagi adalah tempat yang aman dan nyaman. Ini sangat mempengaruhi. Artinya jauh dari gangguan, gitu ya, jauh dari keramaian. Teman-teman intinya enjoy aja. Jadi nggak merasa terganggu gitu ya. Ya contoh kayak tadi misal ada anak kecil nangis ya. Kebetulan saya lagi WFH kerja dari rumah gitu ya. Nah itu kan sebenarnya bagi saya sedikit mengganggu ya. Karena nggak concern. Tapi alhamdulillah udah tenang ya. Ada ibunya anak-anak gitu ya, di situ.
Nah, itu pastikan adalah tetap berpakaian formal biasanya gitu. Jadi meskipun kadang nggak diminta, tetap formal teman-teman sekalian. Ya, pakai kemeja gitu ya, semestinya selayaknya teman-teman datang ke kantor. Nggak tahu kalau nanti disuruh foto secara keseluruhan ya, tapi bawahnya biasanya kalau yang cowok pakai sarung gitu. Tapi kalau bisa tetap formal ya, biar secara psikologis kita itu pengkondisian bahwa kita sedang memang interview ya. Itu mengkondisikan diri kita. Yang ketiga adalah atur pencahayaan yang tepat. Nah, ini kelemahan teman-teman yang mungkin tidak terbiasa online. Saya dulu awal-awal ketika kemudian ngisi kayak gini, ini bingung ya. Menatapnya kemana, ngomongnya ke siapa, dan seterusnya. Ya. Nah, ini penting. Pertama, atur pencahayaan. Kalau pakai laptop, biasanya ini udah teknis ya, agak teknis dikit. Pakai laptop, biasanya kamera laptop itu nggak terlalu cerah. Bener ya? Nah, biasanya teman-teman akali dengan gunakan lampu-lampu yang lagi rame itu ya, yang bulat atau yang lonjong gitu dan seterusnya. Intinya dapatkan pencahayaan karena kamera depan laptop itu nggak terlalu cerah. Tapi kalau pakai HP itu relatif aman. Cuma gangguannya banyak, biasanya ada pesan masuk dan seterusnya. Nah, itu penting. Kalau HP nggak perlu pakai apa sinar yang tambahan lampu itu nggak terlalu, paling lampu kamar gitu ya, atau lampu ruangan itu aja. Itu teman-teman sekalian. Kemudian yang perlu dipastikan bahwa karena teman-teman lagi wawancara menghadap ke kamera, ya, menghadap ke kamera itu bukan menghadap ke layarnya, tapi menghadap ke HP itu bukan menghadap ke layarnya, tapi menghadap ke kameranya. Ya kamera itu kan di atas ya, teman-teman yang teman-teman lihat itu. Jadi fokus ke bundaran kamera itu sehingga kita di hadapan pewawancara itu adalah seolah-olah bertatap muka langsung. Nah, kayak gini nih, ya. Saya menghadap ke kamera HP. Sehingga saya merasa seolah-olah sedang berbicara, tapi saya nggak ngerti. Kalau saya ngelihat gini menunduk, saya akan ngelihat profilnya teman-teman nanti kelihatan kalau saya nggak menatap gitu ya. Itu nanti memang butuh kelincahan dan kejelian di situ. Tapi yang penting itu ya teman-teman ya. Kalau pakai laptop bukan monitornya yang dilihat, tapi kamera laptopnya yang dilihat. Karena kalau enggak nanti kita dianggap tidak menghargai, tidak melihat karena nggak semua orang paham itu. Ini penting bisa dilatih nanti ya mulai dari sekarang nanti terutama buat yang sudah mendekati lamaran kerja di situ. Kemudian yang berikutnya adalah sikap dan gestur kita adalah fokus pada interview. Ya, teman-teman ya. Jadi pastikan jangan ada eh, apa namanya link-link lain yang dibuka gitu. Fokus saja dah. Karena itu udah ribet banget ya. Kita fokus udah luar biasa gitu ya. Menatap kamera itu berjam-jam atau sejam itu udah luar biasa effortnya gitu ya. Supaya nanti nggak terdistrak, nggak lupa apa yang mau kita sampaikan. Kemudian, nah enaknya online itu menampilkan wajah segar. Ya kalau masih memungkinkan kita bisa bersih-bersih, bersih-bersih dahulu. Beda dengan offline. Kalau offline udah ke sana jauh-jauh gitu berminyak semuanya biasanya gitu. Udah wajahnya nggak seger, wawancaranya udah ngelihatnya juga nggak enak gitu ya. Tapi kalau online itu bisa di teman-teman menyiapkan di awal. Tetap itu penting ya. Bagaimana kita wajah itu kelihatan seger, ceria, semangat dan seterusnya. Nah, yang penting lagi adalah bahwa teman-teman karena ini online, ada beberapa yang belum terbiasa adalah latih interview kita terlebih dahulu, latihan dulu. Misal dengan teman, wajah saya udah pas nggak? Udah natap kamera belum? Gimana? Kelihatan fresh nggak? Bagaimana tempatnya ini? Kelihatan nyaman nggak? Ada yang ganggu nggak? Dan seterusnya. Itu bisa diuji coba nanti. Ya, tetap harus disiapkan karena online itu beda. Pengalaman saya ketika belajar online itu persiapannya jauh lebih ribet dibandingkan offline sebenarnya. Kemudian tepat waktu. Ini penting meskipun online tepat waktu ya, datang di awal ya. Ya, kalau bisa jangan telat lah. Kemudian membuat pernyataan penutup. Nah, membuat pernyataan penutup ini sama sebenarnya dengan offline tambahannya yaitu mengucapkan terima kasih kepada pewawancara. Jangan lupa ya. Kalau ingat nama, maka ingat nama. Misal tadi namanya moderator kita Mbak Marta. Oh, terima kasih Bu Marta. Kalau dia Ibu ARD misal atas kesempatannya dan tunjukkan bahwa Anda tertarik dengan sesi wawancara itu. Jadi nggak sekedar terima kasih formalitas, tapi tunjukkan, oh ya, mudah-mudahan ada kabar baik berikutnya, Bu, Bapak, dan seterusnya. Itu bahasa teman-teman. Jadi sampaikan itu sebagai ungkapan ketertarikan. Ya, itu akan menjadi nilai plus buat teman-teman.
Kan beda ya kalau udah selesai gimana ada yang mau disampaikan, udah Pak, makasih Pak ya. Udah pulang gitu nyelonong. Nah, jangan gitu. Nah, itu beda lagi. Berarti seolah-olah dia nggak butuh. Tapi kalau kita, oke, terima kasih Pak, saya senang sekali gitu ya, dapat pengalaman dan saya merasa tertarik dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama ke depannya. Oke Pak ya, makasih gitu ya. Terus izin pulang gitu ya. Itu teman-teman. Jadi gambaran sikap dan gestur secara offline dan online. Ini juga kembali ke kondisi masing-masing perekrutnya gitu ya, nggak sesaklek itu. Nah, ini kita masuk ke kalau tadi udah baru masuk duduk wawancara gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam ya. Ada berapa pertanyaan yang sering muncul akan diterima oleh teman-teman sekalian? Pertanyaan yang akan teman-teman sering dapatkan. Ya, yang pertama adalah biasanya kita diminta untuk memperkenalkan diri. Silakan duduk, silakan perkenalkan nama singkat dan perkenalkan diri Anda. Nah, teman-teman tipsnya pada saat ini jangan terlalu banyak bercerita tentang personal kita ya. Dalam artian, kan CV udah dipegang oleh HRD. Jangan diceritakan lagi. Oh ya Pak, saya lahir di sini Pak, keluarga saya ini, bapak saya ini, saya punya sepupu banyak dan seterusnya. Janganlah, nggak penting gitu ya. Jadi fokus pada kelebihan dan potensi teman-teman. Ya, nama seperti biasa. Kemudian kalau masih fresh graduate, saya alumni ini, saya punya keahlian di bidang ini, saya bisa melakukan ini jika diterima di perusahaan ini, Pak. Saya punya potensi ini dan seterusnya. Tunjukkan itu aja, udah. Ya, oh nanti akan digali lagi oleh pewawancara. Jadi nggak perlu khawatir. Karena itu sebenarnya pertanyaan kelihatannya memang basa-basi, tapi sebenarnya ingin mengetahui sejauh mana teman-teman meyakinkan dirinya masing-masing. Ini jangan terlalu minder ya. Ini harus disiapin. Yang kedua adalah biasanya akan nanya gitu ya. Ada berapa, saya juga sering nanya, bagaimana Anda tahu tentang perusahaan ini? Atau apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Makanya penting nanti teman-teman sebelum apa namanya di interview sama HRD, teman-teman harus tahu dulu browsing gitu ya, cari. Kan nggak mungkin kan kita daftar tapi perusahaannya nggak tahu gitu. Minimal kita nyari perusahaan itu apa yang kita butuhkan. Misal kalau kita mau masuk di bagian engineering apa gitu, oh ternyata butuhnya ini. Secara umum aja perusahaan ini bergerak di bidang ini, melakukan ini dan saya masuk ke sini dalam rangka ini Pak gitu ya. Dan seterusnya. Ya, ingin berkontribusi terhadap perusahaan Bapak misal. Jadi nggak usah banyak-banyak karena detail sampai visi misi itu kepanjangan. Kalaupun mau diingat hanya sebagian aja yang menurut teman-teman sesuai dengan kebutuhan aja. Itu ya teman-teman sekalian ya. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini. Jadi sekilas saja sesuai dengan bidangnya teman-teman, kemudian fokusan perusahaan itu baru kita masuk ke apa yang menjadi potensi kita di situ. Yang ketiga adalah mengapa, biasanya pertanyaan lagi adalah mengapa Anda tertarik apply di sini. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang tetap harus dijaga ya. Jangan kemudian pertanyaan sederhana jawabnya juga guyonan, enggak gitu ya. Mengapa Anda tertarik apply di sini? Gitu ya. Nah, ini hati-hati nih. Biasanya kalau ada yang semangat, ya Pak, di sini saya dengar-dengar gajinya tinggi, waduh. Nah, itu akan menimbulkan kesan material gitu ya, atau terlalu matre gitu ya. Jangan ya, hindari. Pokoknya sebelum ditanya masalah gaji, jangan pernah ngomong bab gaji. Nah, ini saran dari saya. Karena terlalu dini untuk mengatakan gaji itu. Maka ketika Anda ditanya, mengapa Anda tertarik apply di sini gitu ya, ya maka jawablah sesuai dengan kelebihan atau potensi yang teman-teman miliki karena saya punya potensi ini Pak, saya ingin berkontribusi di sini, saya ingin mengembangkan diri saya karena di sini apa ada bagian yang pas buat saya sehingga saya perlu masuk di sini dan seterusnya. Jadi yang menunjukkan bahwa kita layak untuk diterima. Kemudian biasanya ada pertanyaan lagi, kamu tahu apa tentang posisi yang kamu lamar? Nah ini penting teman-teman sekalian. Kadang kan kita ikut-ikutan nih, ayo lamar sini, tapi nggak ngerti sebenarnya bagian apa gitu. Meskipun namanya kadang sekarang keren-keren gitu ya. Ya harus clear. Sebenarnya saya ngelamar di posisi itu tugasnya apa? Itu harus diketahui nanti. Sehingga nanti kita paham, kita punya kelebihan, kan gitu kan. Kita punya potensi, kenapa kemudian kita lamar di situ? Ya, karena kita memiliki itu semuanya. Sehingga kita meyakinkan, ya Pak, karena saya punya potensi ini,
di sini butuhnya ini, saya tahu dari informasi ini dan seterusnya, sehingga sepertinya saya perlu mencoba dan layak untuk kemudian masuk di bagian itu gitu misal. Nah itu penting teman-teman sekalian. Kemudian apa yang bisa kamu berikan untuk posisi atau perusahaan ini gitu ya. Nah itu juga bagian dari kontribusi. Mirip-mirip sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini, tapi ya. Kemudian kenapa kamu berhenti atau resign dari perusahaan sebelumnya? Ini buat yang nanti kalau teman-teman punya pengalaman, udah pernah kerja kemudian ngelamar kerja. Ya, hati-hati ya. Biasanya yang perlu diwaspadai adalah itu jangan sampai teman-teman menjelekkan perusahaan tempat Anda sebelumnya atau atasan Anda sebelumnya. Karena dia akan berpikir seorang HRD, wah ini orang jelek-jelekan nanti suatu saat perusahaan kita dijelekin juga ini. Nah, itu akan jadi mikir gitu ya. Jadi proporsional aja bahwa di sana saya udah melakukan seoptimal mungkin, misal ternyata potensi saya tidak berkembang, misal belum bisa berkembang terlalu ini. Nah, apa potensi yang nggak berkembang? Saya belum bisa mengoptimalkan kemampuan saya, Pak, dan seterusnya. Nah, itu jadi lebih fair gitu ya. Jadi tidak merugikan yang lain, juga kita proporsional bahwa memang kita yang lagi mencari gitu ya. Jadi tanpa menyalahkan yang lain. Yang berikutnya adalah apa yang kamu lakukan jika menghadapi situasi kerja yang tidak menyenangkan. Nah, ini pertanyaan juga khas gitu ya. Ini biasanya kerja di bawah tekanan. Nah, hati-hati teman-teman. Kadang ada HRD yang nakal gitu ya. Saya pernah iseng gitu ya, nguji mental. Karena bagian dari nyambung pertanyaan ini. Kan kalau pertanyaan bagaimana kerja di bawah tekanan, kalau cuma tanya doang itu kan biasa aja gitu ya. Tapi perlu diuji. Kadang kita mengeluarkan mimik yang membuat dia itu jengkel gitu ya. Nggak masalah gitu ya. Tapi nanti di akhir setelah sesi wawancara biasanya kita sapa lagi dan kita jelasin gitu. Nah tetap harus tenang gitu ya. Ketika ditanya macam-macam, jawab sesuai dengan kebutuhan eh, posisi atau porsi yang teman-teman ambil. Ya karena teman-teman porsi adalah mau ngelamar di bidang tertentu ya. Ya kalau memang ditanya macam-macam masalah itu masih kaitannya dengan pertanyaan, jawab aja. Jadi nggak perlu balik marah dan nggak perlu emosi, tenang aja. Itu jadi bagian dari trik mereka untuk uji mental. Karena udah nyangkut di situ situasi kerja yang tidak menyenangkan kan belum terbukti karena pertanyaan itu. Nah, yang penting lagi adalah ada pertanyaan lagi, ada proses di tempat lain nggak? Nah, ini biasanya kalau pelamarnya masih fresh graduate itu banyak tuh ya. Ayo, ayo, ini lamar ini dan seterusnya. Nah, saran saya kalau teman-teman benar-benar memang lagi proses dan bersamaan, ada dua atau tiga, sampaikan saja secara jujur. Ya Pak, lagi proses, dua-duanya sedang berproses menuju wawancara. Itu mengetahui bahwa Anda adalah punya potensi di situ. Ya saya ambil yang lebih dulu diwawancarai Pak ini gitu. Sehingga si wawancara ini si HRD ini akan berpikir, oh ya ini kalau nggak segera diambil, ini diambil perusahaan yang lain. Nah itu cara berpikir seperti yang perlu kita munculkan, jangan ditutupi gitu ya. Jadi penting gitu ya. Kecuali kalau teman-teman nggak yakin, itu beda cerita. Sampaikan aja tapi proporsional, nggak perlu kemudian berat sebelah sana atau berat sini gitu ya, nggak. Ini bagian dari proses Pak, kita nunggu. Kebetulan ini duluan, saya proses ini. Ya, dan yang lain juga sedang proses juga, sama diwawancara gitu ya. Dan seterusnya. Baik, kemudian teman-teman akan menghadapi pertanyaan yang sering lagi adalah jelaskan rencana Anda ke depan. Nah ini juga harus hati-hati nih. Jangan sampai jawabannya nggak pas. Contoh misal nggak pas. Ya Pak, saya rencananya di sini cuma 5 tahun aja Pak. Setelah itu mungkin saya rencana resign. Wah, nggak diterima. Hati-hati ya. Nah, tipsnya gimana? Jadikan jawaban Anda bahwa kalaupun seandainya ada rencana keluar, bahwa perusahaan itu adalah bagian dari proses itu. Ya. Jadi perusahaan itu bagian dari itu semuanya. Misal kalau ke depan saya akan kontribusi di sini terkait dengan perencanaan dan seterusnya menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan itu jauh lebih aman. Ya. Nah, ini waktu berapa menit ya, lagi? Pak Wan, kurang 5 menit lagi. 10 menit lagi. Ya. Kurang 5 menit lagi. Oh. Baik. Iya, Pak. Wah, ini siap-siap. Kemudian ada pertanyaan lagi, berapa gaji yang diinginkan? Misal. Nah, ketika tanya berapa gaji ini masih wawancara HRD ya di awal, itu jangan langsung ini ya. Artinya jawaban ini harus jelas. Teman-teman harus punya estimasi gaji. Misal gaji yang dibutuhkan fresh graduate, ini butuh survei teman-teman, butuh nanya dan seterusnya.
Kalau jauh atau terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi perusahaan juga akan mikir-mikir untuk nerima. Itu teman-teman sekalian. Nah, saya akan singkat di sini ya. Pada saat kemudian wawancara apa yang harus dilakukan ini juga penting ya. Datang tepat waktu, bersikap positif ya harus dilakukan. Tunggu sampai Anda dipersilakan duduk, jawablah semua pertanyaan dengan jelas. Percaya diri pada kemampuan, jaga kontak mata, dengarkan secara aktif apa yang ditanyakan dan disampaikan wawancara, bersikaplah sopan kepada setiap orang yang Anda jumpai. Jangan lupa ucapkan terima kasih. Beberapa yang dilarang adalah menyelah kalimat wawancara. Jadi ketika wawancara jangan menyelah, Pak, nggak gitu, Pak, jangan gitu ya. Jadi proporsional aja, ngikuti alurnya aja. Mereka yang menilai kok, bukan kita. Kita nggak lagi debat di situ. Apalagi terlihat gelisah, cemas, melamun, dan pikiran melayang, dan seterusnya. Hindari jawaban iya dan tidak. Karena pada intinya pertanyaan dari user atau HRD itu ingin mengetahui sejauh mana kita memahami apa yang ditanyakan oleh mereka. Hindari itu ya. Misal jawabnya, kamu ini gimana? Oh iya Pak. Jangan berhenti di situ, harus dijelaskan. Gitu ya. Ini beberapa tips dan trik buat teman-teman yang fresh graduate ya. Insya Allah hampir sama. Sebenarnya saya ingin nyampaikan di sini. Saya minta waktunya yang terakhir ini. Tips sederhana mendapatkan peran terbaik dalam karir. Kalau tadi saya tanyakan bahwa ada yang pengen jadi profesional pengusaha, itu pilihan aja. Nah, yang perlu dipastikan adalah pada saat teman-teman ingin berkarir di dunia atau perusahaan atau profesional, pilihlah perusahaan yang bukan asal menerima kamu, pilihlah yang bisa mendukung masa depanmu. Maksudnya gimana? Ya teman-teman punya keinginan, punya tujuan, punya target, ya memang bisa menggerakkan potensi terbaik kita. Yang kedua adalah jangan pernah jual ijazahmu. Artinya apa? Yang dijual adalah potensi. Jadi bisa jadi kemudian apa yang kita masuki itu tidak sesuai dengan background kita. Nggak apa-apa, tapi ada peluang kita masuk. Jual potensimu bukan hanya kompetensimu. Potensi ya lagi-lagi. Kalau kompetensi itu, kalau kita mentok dengan potensi yang kita miliki, dengan kompetensi yang kita miliki, kita tidak mau belajar, maka akan tergeser. Maka kompetensi juga harus di-upgrade. Kemudian menangkan interview starmu. Nah, ini bagian terpenting pada saat wawancara sebenarnya. Saya masuk ke sini. Ini Mbak, terakhir mungkin ya. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tadi, pada saat saya menjelaskan wawancara tadi itu kan umum ya. Tapi yang ini menjadi kuncinya di sini. Biasanya saya menyebut kalau di perusahaan disebut dengan interview berbasis perilaku. Jadi sekarang itu jarang teman-teman sekalian kalau wawancara kemudian apa yang akan kamu lakukan kalau kamu diterima di sini, itu pertanyaan terlalu kuno dan terlalu klasik. Kalaupun disampaikan lebih ke basa-basi. Tapi para pewawancara itu menggunakan, udah kebanyakan perusahaan besar menggunakan interview star atau BEI namanya, Behavior Event Interview. Apa itu BEI? Pertama, kita akan dipastikan bahwa akan ditanyakan situasi. Misal contoh, kita akan diminta menceritakan situasi atau kejadian apa yang paling berarti dalam hidupnya atau pekerjaan sebelumnya. Ini kita ambil contoh misal masalah terberat. Dulu pernah mendapati masalah berat gak? Ini contoh misal, oh iya saya dulu dikunci di ruang hima gitu ya. Nggak ada orang. Saya cuma ada berdua, bingung, saya udah saya diam aja, nggak ngapa-ngapain di situ. Situasi mencekam bahwa dia lagi dikunci dari luar karena nggak tahu kalau dia sedang tidur. Katakan seperti itu. Ini anggap aja situasinya kayak gitu ya. Nanti bisa disesuaikan dengan pertanyaan yang tadi saya sampaikan di awal. Kemudian masuk ke taks, ya, diminta menceritakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab serta perananmu dalam situasi tersebut. Nah, akan ditanyakan apa yang kamu lakukan ketika situasinya kayak gitu. Nah, kalau kita diem aja, maka kita disebut sebagai orang yang tidak inisiatif. Maka kalau kita pernah menghadapi masalah, maka setidaknya kita dok, HP dicek, dinyalakan casnya lagi. Nah, kalau memang lampunya mati, orang nggak ada, itu udah kita lakukan. Maka kita cari lagi tuh. Nah, itu poin yang kedua, taks ya. Yang ketiga adalah act. Langkah-langkah apa yang saat itu kamu ambil untuk menghadapi situasi tersebut? Selain gedok pintu, apalagi? Misal ngakali apa, pakai bikin bendera kemudian umbul-umbul di lewat jendelanya itu sehingga tahu. Jadi sampai kemudian kita berhasil keluar. Nah, sehingga nanti si interview akan melihat hasilnya, bagaimana hasil nyata dari tindakan yang kamu ambil. Jadi itu akan dinilai teman-teman. Jadi misal kalau ada tanya gini, apa yang menjadi masalah terberat kamu pada saat kamu menjadi mahasiswa karena fresh graduate? Anda akan cerita. Kemudian peran Anda apa di situ, kemudian apa tindakan Anda, apa hasilnya. Nah, hasil bisa bagus, tapi ketika hasil itu tidak ada peran kita, maka itu poinnya menjadi kecil. Contoh misal tadi ketika kita dikunci di ruangan, tapi kita nggak ngapa-ngapain, nunggu orang buka. Ya buka sih pintunya, tapi kita sebenarnya pasrah.
tidur gitu sampai nunggu. Nah itu nggak ada poin itu. Maka dalam penilaian seorang HRD itu udah diskor masing-masing gitu. Nanti kalau dia situasinya bagus, taksnya bagus, X-nya bagus, sampai result skornya berapa. Tapi kalau dia bagusnya di sini saja, skornya berapa. Nanti di rata-rata seorang pewawancara. Ini sebenarnya menunjang bisa menjadi kunci ini ya. Makanya saya berpesan ke teman-teman, kalau teman-teman aktif di organisasi, pastikan bahwa teman-teman penuh dengan tanggung jawab. Kalau dikasih amanah, selesaikan itu, karena itu akan menjawab persoalan-persoalan yang nanti teman-teman akan hadapi kalau teman-teman memang dari fresh graduate masuk ke perusahaan. Karena nggak akan ditanya, kamu dulu kerja di mana? Enggak. Kamu dulu sibuk apa, aktivitas di mana, pernah mengalami sebuah situasi tersulit nggak? Jadi situasi yang ditanyakan adalah situasi tersulit, bukan situasi yang sedang nyantai-nyantai aja. Misal kalau di organisasi, kamu dulu di organisasi pernah menghadapi masalah terbesar apa? Berantem sama pembina, Mas. Nah, misal gitu. Loh kok bisa? Nah, diceritakan itu. Itu kan berat. Nah, bukan yang ya ini apa namanya ngopi-ngopi aja. Nah, itu nggak masuk itu ya. Karena itu bukan masuk di interview base ini. Karena keyakinan seorang psikolog, keyakinan seorang HRD yang paham dunia psikologi gini, bahwa kalau ada orang pernah punya masalah di masa lampau, punya membuat masalah atau dia punya dikasih amanah tapi dia tidak menyelesaikan, itu potensi setahun 2 tahun itu masih muncul. Ini perlu dicatat teman-teman. Saya sering menyampaikan ini ke mahasiswa-mahasiswa atau bahkan ke para pelamar yang lainnya. Jadi apapun yang kita lakukan, tanggung jawab yang kita lakukan hari ini itu menjadi investasi buat kita pribadi. Karena merubah perilaku itu tidak mudah. Saya pernah menemui banyak orang dan banyak orang di perusahaan maupun di tempat saya lama gitu ya. Jadi orang pernah menghadapi situasi kayak gitu, kemudian saya terima, itu masalahnya persis dan dia melakukan kesalahan yang sama dengan tipe yang berbeda. Cenderung dia menghindari masalah. Nah itu kan bahaya. Artinya itu bisa terdeteksi dengan interview ini sebenarnya. Cuma teman-teman kan ini saya kasih gambaran umumnya aja. Ya teman-teman bisa mempelajari di browsing banyak gitu ya. Tapi tipsnya tadi bahwa apa yang teman-teman lakukan hari ini itu menjadi investasi buat teman-teman sekalian. Baik itu, ini singkat. Jangan sampai kita memilih karir itu gara-gara ikut-ikutan, cari profesi yang sedang tren gitu ya, atau sekedar melamar posisi yang berhubungan dengan ijazah, sekedar melanjutkan profesi orang tua, menghindari ketakutan masa lalunya. Tapi pastikan teman-teman sekalian bahwa profesional atau pengusaha, menjadi karyawan atau pebisnis, semuanya baik. Yang terpenting adalah teman-teman bisa mengenali the best of you, mengenali potensi diri teman-teman. Maka bukan berarti kemudian semua di sini harus ngelamar kerja. Saya apresiasi buat sebagian tadi yang ingin berbisnis gitu ya, atau bahkan ingin membuat sesuatu gitu ya, luar biasa gitu ya. Karena dunianya udah berbeda ya. Ini dunianya teman-teman. Bahkan sekarang ada banyak profesi baru, misal kayak YouTuber, kemudian influence itu ya. Itu juga profesi baru yang dulunya nggak ada. Ya, teman-teman bahkan bisa menggali potensinya lewat profesi-profesi baru itu. Itu teman-teman mungkin sebagai pengantar diskusi, monggo kalau ada yang mau disampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, saya kembalikan ke Mbak Marta untuk memandu sesi diskusi atau tanya jawab. Monggo Mbak, terima kasih. Ya Pak Owen, terima kasih atas materinya, sangat menarik sekali. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke link. Langsung saja ya Pak. Yang pertama dari Dwi Sri Lestari. Pada saat wawancara kerja, untuk memperbesar peluang diterima pada saat HRD menanyakan gaji lebih baik menjawab mengikuti kebijakan standar gaji perusahaan yang diberikan atau kita memiliki standar gaji sendiri dan menyebutkan kelebihan kita untuk gaji tersebut. Monggo Pak. Oke. Ini ada dua ya, ada dua konteks. Satu sebagai fresh graduate karena belum pengalaman kerja. Satu sebagai orang yang sudah pengalaman kerja. Nah, kalau sebagai fresh graduate, saran saya, teman-teman sudah mengukur atau melihat survei gitu ya, survei gaji. Kemudian teman-teman tentukan ringnya, misal, kan gini orang kerja itu kita kan ya mau diakui atau tidak kan pengen mendapat gaji, benar nggak? Nah, kita tahu bahwa kebutuhan kita sebulan segini. Jangan sampai hidup di Jakarta kita terima dengan uang per bulan 3 juta, nggak cukup. Nah, maka kita bisa menentukan ringnya. Maka baiknya kita menggunakan ring bawah dan ring atas itu bisa. Tapi ring ini dipastikan kalau seandainya diambil ring paling bawah itu sudah memenuhi standar minimal kita. Contoh misal kalau teman-teman mengendaki gaji dengan potensinya adalah sekitar 6 juta misal per bulan, maka teman-teman bisa menyampaikan, oh gaji saya
di tempat yang lama kalau pernah kerja ya itu antara 6 juta sampai 7 juta. Sehingga nanti setelah itu diserahkan ke HRD. Nanti ada nego-nego. Tapi kalau pas pertanyaan ini pada saat wawancara itu lebih ke HRD pengen tahu sebenarnya dia mentarget gajinya berapa. Jangan terlalu tinggi juga. Karena kalau terlalu tinggi pengalaman saya itu biasanya kita melipir gitu ya. Wah ini besar juga ini. Potensinya standar tapi mintanya segini. Wah belum teruji juga gitu kan. Nah jangan sampai terlalu gede juga. Kalau yang batas bawah itu kan tergantung teman-teman ya nanti. Nah, makanya survei itu penting. Ya paling nggak nanya temennya yang di sana. Tapi intinya sampaikan aja angkanya. Tapi kalau teman-teman sudah tahu malah pena gitu ya, atau bahkan punya kemampuan, Pak, ini gaji saya biasanya karena dia punya apa namanya pengalaman dan seterusnya. Kalau gaji saya selama ini yang memang untuk tapi real pengalamannya ada ini itu bisa. Tapi sekali lagi lihat perusahaannya ya. Ada perusahaan yang tidak sanggup seperti itu. Ya, tapi intinya komunikasinya harus disampaikan bahwa kalau dari saya gajinya sekian, ringnya antara ini sampai ini, nanti dari HRD yang nimbali aja. Nanti di akhir ketika kontrak akan ada nego. Kalau terlalu tinggi biasanya dinego sama HRD. Gitu. Itu pertanyaan awal pada saat wawancara. Jadi nggak perlu khawatir, tapi dijawab aja. Tapi jangan terlalu ngarang ya. Maksudnya, oh saya ingin sekian puluh juta gitu. Tapi baru fresh graduate kan berat ya. Pengalaman belum ada gitu dan seterusnya. Itu Mbak Marta. Ya Pak, ini ada lagi. Ada banyak Pak. Untuk selanjutnya dari Arya Fajar Kurniawan. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Saya ingin bertanya kepada Bapak, apa saja ciri-ciri HRD menolak halus bagi pelamar pekerjaan? Terima kasih. Ciri-ciri halus. Ciri-ciri HRD. Ini malah memperhatikan HRD-nya yang tinggal fokus dengan interview. Biasanya kalau HRD udah nolak itu biasanya dia nggak terlalu semangat bertanya. Jadi dia menanyanya asal gitu ya udah sebagai dan cepet dan mari gitu atau cepet selesai. Gitu ya. Jadi justru kita akan merasa aneh, merasa janggal kalau kita nggak digali lebih dalam. Jadi kalau teman-teman ditanya lebih lanjut sebenarnya ada ketertarikan bagi HRD. Itu pengalaman saya. Saya pernah gini, ada potensi sebenarnya di dia, cuma dia belum bisa mengungkapkan. Saya bantu untuk menggali, nggak dijawab-jawab. Saya bantu lagi baru keluar. Oh dia sebenarnya punya potensi. Kan dalam interview itu kalau pakai menggunakan STAR itu ya, menggunakan interview based perilaku itu kan tidak melihat seberapa bagus cara ngomongnya si calon karyawan. Dia memfasilitasi orang-orang yang tidak terlalu banyak ngomong, yang tidak bisa ngomong dengan apa namanya bagus gitu ya, tapi itu bisa digali. Nah hebatnya di situ pakai interview based on perilaku. Tapi kalau pertanyaannya apa yang kamu ketahui ini itu kan bisa ditata ya, wah ini keren, tapi kan nggak tahu perilakunya. Nah biasanya gitu. Jadi natural aja, tapi intinya teman-teman fokus pada kelebihan. Jadi sebenarnya udah bisa kerasa sih kalau teman-teman sebagai calon karyawan kemudian ditanya tidak bisa memunculkan potensi dirinya gitu ya, apa yang menjadi kelebihannya untuk disampaikan. Maka salah satu inti dari wawancara adalah mempromosikan potensi yang kita miliki ke HRD. Kita punya kelebihan apa, semuanya disambungkan ke situ. Jadi nggak usah melebar kemana-mana. Itu sih nggak ada yang lebih karena kita nggak sedang mengamati HRD ya sebenarnya ya. Teman-teman nggak akan punya waktu itu. Yang bisa ketahuan ya dari segi pertanyaan. Kalau dari ekspresi itu kan bisa diakali HRD-nya ya. Memang sengaja dan seterusnya. Tapi sebenarnya dari pertanyaan itu ketika dia semangat bertanya, ya kita harus semangat itu. Dan itu potensi untuk kita bisa diterima. Ada lagi Mbak Marta? Ada Pak. Selanjutnya dari Andreas Wahyu Putranto. Pertanyaannya, seringkali di akhir interview diberikan kesempatan untuk bertanya kepada interviewer. Sebaiknya pertanyaan apa yang diberikan dan apa saja yang sebaiknya tidak ditanyakan. Oke, baik. Jadi ini juga biasa ya pertanyaan. Jadi sebenarnya gini, kita sama perusahaan itu kan orang baru ya. Nah, ketika kemudian kita diberikan, ini esensi dulu. Ketika kita diberikan pertanyaan, ada gak yang mau ditanyakan lagi? Kalau kita memilih diam tanpa kemudian memberikan respon, itu berarti kita cuek sebenarnya.
Itu sebenarnya HRD udah menilai itu. Ini orang eh, apa namanya cool banget sih gitu ya. Ya konteksnya dari situ. Jadi konteksnya kita sedang membangun hubungan, apalagi nanti dengan user gitu ya. Bagaimana kita membangun ketertarikan di antara kita dengan HRD sebenarnya, bukan nyari muka juga. Maka yang perlu kita pastikan adalah kalau kita diberikan kesempatan itu dan memang teman-teman punya peluang untuk bertanya, maka buat pertanyaan yang memang ini aja relevan aja. Misal tanya sederhana, kira-kira ini kita dapat informasi untuk pengumuman berikutnya kapan ya Bu Pak? Gitu ya. Sehingga kami bisa menyiapkan. Nah itu kan udah pertanyaan itu aja. Itu menunjukkan bahwa kita tertarik dengan sesi wawancara itu. Jadi nggak udah Pak nggak ada cukup ya. Saya mau kabur gitu. Nah jangan. Jadi minimal buat satu pertanyaan yang memang itu pun nggak boleh terlalu dalam. Misal sampai nanya gajinya berapa. Nah, jangan gitu juga. Jadi kalau bisa gaji itu yang nanyain dari HRD. Ya nanti pasti ada sesinya kok, nggak mungkin nggak dikasih gaji, nggak mungkin ya. Kalau diwawancara nggak ditanya gaji, nanti di kontrak ditanyain kamu gajinya gimana dan seterusnya. Jadi intinya adalah bahwa kita ingin menunjukkan ketertarikan itu terhadap perusahaan. Itu Mbak Marta. Pertanyaan bisa digali lebih dalam. Baik, selanjutnya dari Manalu Joseph Rico. Selamat siang Pak, izin bertanya. Semisal saya saat interview kita diminta untuk menjelaskan apa kelebihan kita. Bagaimana tips agar kita bisa menceritakan kelebihan kita dengan baik sehingga pewawancara dan kita tanpa terkesan sombong. Jadi kayak baik. Ya gitu. Terima kasih. Oke. Nah ini penting ya. Ini harus dilihat dulu bidang apa yang dimasuki. Kalau memang bidang itu sesuai, misalnya misal ya, saya nggak tahu keahlian teman-teman. Misal saya punya kemampuan di pengembangan SDM, kemudian saya mau ngelamar di manajer HRD misal di perusahaan tertentu gitu ya. Ya ketika saya ditanya kelebihan, saya akan menyampaikan ya apa yang sudah saya alami selama ini. Saya biasanya, jadi yang dimaksud kelebihan itu bisa menceritakan pengalaman kita, bukti-bukti nyata kita di lapangan, kemudian kalau belum punya, kita punya potensi apa yang kemudian potensi itu siap untuk kemudian berkontribusi terhadap perusahaan. Nah, saya kasih cerita yang kemudian kalau kita punya pengalaman itu, maka ceritakan. Oh, saya biasanya ini di tempat lama saya punya kemampuan mendesain training, saya punya kemampuan mengcoaching, biasanya kita lakukan. Bahkan kalau ditambahi performa menjadi meningkat dan seterusnya, itu bisa diceritakan. Nah, itu nanti kaitannya dengan start tadi itu. Nah, kalau yang fresh graduate karena belum punya pengalaman, maka teman-teman saat ini punya potensi apa? Misal pengalaman organisasi atau punya kelebihan apa yang sesuai dengan bidang di perusahaan itu, misal manajerial, ini itu disampaikan aja, saya punya kemampuan ini, atau kalau keahlian di bidang ini yang ini akan bisa kami berikan untuk perusahaan sebagai bentuk kontribusi kami. Jadi nggak usah kemana-mana, saya punya kelebihan yang nggak ada hubungannya dengan bidang terkait. Jadi kita fokus pada lowongan yang kita tuju. Makanya penting untuk teman-teman mengenali, mengetahui sebenarnya ketika masuk di bagian itu, di bidang itu sebenarnya tugasnya ngapain aja. Kan nggak mungkin toh kita nggak punya kemampuan di bidang itu kemudian kita ngelamar kan gitu. Buang-buang waktu sebenarnya. Nah itu ya. Makanya penting sebelum nanti ngelamar kerja, teman-teman harus mengenali potensi diri, kepribadian. Teman-teman udah diajarin kan di kampus ya, pakai MBTI, mungkin ada DSC atau apa, itu penting banget. Itu dalami terus, nanti pertanyaan itu akan terus teman-teman upgrade ya. Karena itu menurut saya di dunia HRD yang cukup penting ya. Saya beberapa kali nyeleksi pakai tipe kepribadian itu justru menjadi acuan saya untuk lebih lanjut. Dia mau di interview apa enggak di situ. Karena akan ketahuan dia punya masalah apa di personal dia. Itu Mbak Marta. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak dari Reza Trinugroho. Bagaimana cara merefresh kembali atau fokus kembali saat ngeblank pada sesi interview kerja? Ini sering kali dialami Pak. Ya. Nah ini biasanya faktornya ya kita cek dulu faktornya karena grogi gitu ya, karena tegang. Nah kalau teman-teman di situ disiapin air minum, izin aja Pak, mohon izin untuk minum dulu nggak apa-apa. Itu biasanya untuk memecah kebuntuan. Tapi intinya jangan banyak gerak juga gitu ya. Atau jangan makan permen juga jangan gitu ya. Intinya apa yang bisa dilakukan di depan, misal kalau biasanya dikasih air minum kok, izin minum aja nggak apa-apa kalau ngeblank sambil narik nafas sejenak gitu ya dan seterusnya. Kalau mau izin ke belakang kan agak susah ya.
ya persiapkan jauh hari sebelum masuk ruangan itu teman-teman sudah nyaman lebih dulu gitu ya. Dan ya kalau mau ngubah mindset di benak kita bahwa ya udahlah, Bismillah, saya mencoba ini, saya akan memberikan yang terbaik, apapun hasilnya kita serahkan pada Tuhan gitu ya. Udah selesai. Itu jauh lebih menenangkan kita. Karena nggak bisa lagi ngapa-ngapain gitu ya. Ngeblank itu karena apa, kan biasanya karena tegang aja kalau emang udah disiapin. Itu sih Mbak. Jadi kalau seandainya memang benar-benar pengen ke belakang ya sampein kebelet misal alasannya, tapi jarang kayak gitu ya. Ya lebih ke ya kita ngambil suasana sejenak, misal kayak minum tadi air putih, atau ya nggak bisa sih ya, karena memang ARD itu lagi mentelengin, apalagi kalau dengan psikolog itu lagi ngamati kita sebenarnya. Bahkan gerak gerak tangan kita ketika megang hidung telinga itu dibaca nanti itu. Iya, ya, makanya hati-hati kalau di depan psikolog itu ya, megang hidung, megang telinga itu kan ada indikasi berbohong sebenarnya. Jadi kalau belajar tentang gestur itu, maka pastikan kita nyaman, pakai baju yang nyaman, yang tidak membuat kita itu banyak bergerak gitu ya. Itu penting sebenarnya. Itu sih sejauh ini belum banyak alasan yang kemudian ini ya, yang bisa dilakukan. Biasanya kalau saya ya sebagai pewawancara, karena tahu dia lagi stres gitu ya, udah diminum dulu, saya persilakan. Saya lebih dulu mempersilakan. Karena kita pengen nyari potensi terbaik ya. Nah kalau dengan tegang dia nggak mengeluarkan kan eman juga. Kita akan mencari orang yang nggak tepat jadinya nanti, nggak pas gitu ya. Potensinya nggak keluar. Itu sih Mbak. Insya Allah sih HRD-nya baik ya, mestinya loh ya. Oh iya. Nyantai aja kalau itu. Lakukan yang terbaik aja. Baik, ada lagi? Ada Pak. Selanjutnya dari Andika Agung Pramudia. Terima kasih sebelumnya atas ilmunya Pak. Saya izin bertanya, bagaimana cara meyakinkan HRD suatu perusahaan untuk merekrut fresh graduate yang minim pengalaman? Minim pengalaman ya? Gimana ya? Jadi ini secara psikologi perusahaan ya. Perusahaan itu nyari itu kan karena butuh. Karena butuh orang yang siap untuk segera dipekerjakan, bahasanya gitu. Sehingga dia nyari itu tidak sekedar nyari, tapi nyari yang terbaik. Minim pengalaman bisa keterima kalau yang daftar tidak banyak. Ya, tapi sebenarnya nanti ada dua. Ini ya, karena minim pengalaman kan 50-50 ya masuknya ya. Kadang saya itu menemukan gini, ada seorang yang potensial, tapi secara attitude itu nggak masuk. Secara attitude dari hasil interview base ininya pengalamannya banyak. Dia punya skill ini gitu ya, tapi ternyata di pertanyaan interview starnya itu yang perilaku itu dia pernah punya masalah tapi dia tidak menyelesaikannya. Dan itu biasanya menjadi catatan merah buat saya. Dan saya jarang merekomendasikan kayak gitu, saya pribadi. Karena apa? Itu akan potensi muncul. Sehingga saya akan mencari orang yang pengalamannya nggak terlalu banyak, tapi secara attitude bagus, dia nggak ada masalah, beban masa lalu. Nah, itu jauh lebih bisa di-upgrade karena kompetensi itu bisa diajari. Nah, kita ngelihat tergantung usernya atau perusahaan itu butuhnya segera kerja atau masih diberikan waktu 2-3 bulan. Kalau masih diberikan waktu, biasanya saya akan menggaransi. Oke, nggak apa-apa, ini bisa. Kompetensi masih bisa diajari. Dia bukan nggak bisa, tapi ya karena memang dia baru dan di perusahaan itu kan butuh penyesuaian, gitu ya teman-teman sekalian. Maka kalau yang nyari pengalaman, nyari perusahaan yang memang tidak fokus ke situ. Misal kayak manajemen trainee gitu ya. Ya dia disekolahkan dulu. Dia nggak langsung terjun di kerjaannya. Itu bisa. Ya, jadi teman-teman harus tahu spesifik atau kekhasan dari perusahaan itu. Jadi nggak semua yang kita masukin itu butuh dengan kita. Dan bukan berarti kalau kita nggak diterima, kita itu nggak bagus, teman-teman sekalian. Paham ya? Jadi karena ya perusahaan nggak butuh aja. Karena kan gini, nanti kalau udah ke user itu bukan lagi dia bagus dan tidak bagus, tapi saya nyaman nggak dengan dia. Contoh aja Mbak Marta, misal Mbak Marta aktif di himpunan kan ya? Mungkin Pak. Ada ketua himpunan misal, atau seorang kepala departemen. Maka seorang kepala departemen itu berhak mencari orang, staff atau timnya, itu membuat dia itu nyaman dengan dia. Itu wajar aja sebenarnya.
Jadi kadang dia nggak melihat dia potensi apa enggak. Yang penting nyaman. Kan nyaman itu kan bagian dari memudahkan untuk dia menjalankan program kerjanya. Nah itu mirip dengan user tadi. Paham ya maksudnya ya? Jadi bisa jadi yang diinginkan oleh user itu bukan orang yang benar-benar ini gitu ya, meskipun diseleksi sama HRD gitu. Oh ini bagus ini apa kamera face ini, ah udah ambil gitu ya. Kan standarnya udah gitu kan. Itu misal gitu ya. Jadi itu memang rezeki ya di situ ya. Tapi teman-teman fokus saja bahwa kita nggak tahu rezeki kita di mana gitu intinya gitu. Jadi jangan pernah frustasi kalau seandainya kemudian kita belum diterima di situ. Bisa jadi itu jalan Tuhan kemudian kita diberikan kesempatan yang lebih besar di tempat yang lain. Itu Mbak Marta. Oh iya Pak. Ada lagi? Selanjutnya ada Pak. Masih ada 4 lagi. Selanjutnya Oke. dari Randavan Gusti Abianta. Pertanyaannya adalah apakah ada kemungkinan diinterview secara berkelompok? Dan jika iya, bagaimana sikap kita menghadapi hal tersebut? Apakah kita tetap optimis dengan potensi yang kita punya, ataukah kita harus menjawab lebih dari jawaban teman kita di samping atau dalam tanda kutip melebihkan diri? Atau bagaimana? Oke, ini nih yang tadi sempat lewat ya. Jadi ada beberapa mekanisme di beberapa perusahaan-perusahaan multinasional itu dia karena MT ya, dia menggunakan FGD atau Forum Group Discussion. Nah, Forum Group Discussion itu intinya gini, sama dia administrasi, keterima, kemudian dia kemudian di FGD itu mereka di kompeti apa namanya diuji di antara mereka, nanti ada panelis dari para interviewer. Jadi interviewer cuma ngamati bagaimana perilaku mereka, ininya mereka dan seterusnya. Ya maka di situ ya itu juga tergantung perusahaan mau nyari talent seperti apa. Nah, biasanya pengalaman di teman-teman yang FGD itu nyari talentnya adalah orang yang kemudian punya inisiatif, orang kepercayaan diri gitu ya, orang yang punya tanggung jawab. Maka diskusi itu dibuat mengalir di situ. Jadi nggak sampai mengetahui potensi apa namanya keahlian, belum. Kalau FGD itu ada tipe-tipe kayak gitu perusahaan. Di FGD dulu forum group discussion mereka debat di antara mereka gitu ya. Kemudian si panelis ini mengamati. Itu ada kayak gitu. Nah, trik-triknya gimana? Ya teman-teman harus belajar berkomunikasi. Teman-teman harus belajar bagaimana berargumentasi. Dan itu juga masih sangat subjektif ya karena itu juga tergantung perusahaannya juga. Ada yang kayak gitu. Itu mungkin maksudnya di situ ya. Kalau yang saya maksud itu biasanya tanpa ada FGD, orang masuk seleksi, kemudian direkrut, wawancara satu-satu gitu sampai sekian banyak dan seterusnya. Kalau banyak biasanya kan karena singkat ya. Nah, itu juga butuh keahlian komunikasi sendiri harus tepat dalam menyampaikan dan seterusnya. Tapi intinya yang tadi saya sampaikan secara umum wawancara personal. Jarang kemudian wawancara itu bareng, kecuali itu FGD. FGD itu Forum Group Discussion tadi itu. Itu pun setelah itu tetap ada namanya interview. Itu bagian dari seleksi aja. Ya, yang kita diskusikan kan interviewnya ya. Kalau FGD itu sebelum interview itu. Nah, ketika mereka di antara kan biasanya itu ada sekitar banyak gitu, Mbak. Kalau langsung di interview itu kebanyakan. Maka jadi kelompoknya dilempar, lempar nanti akan terseleksi dengan sendirinya, tinggal beberapa baru nanti masuk ke HRD di interview. Di situ. Ini juga nanti bisa banyak nanya pengalaman ke senior-senior yang sudah di perusahaan multinasional nanti. Tergantung perusahaan yang ingin dituju. Oke, ada lagi? Mau tanya lagi Pak, tadi kan FGD ya Pak, berarti itu Iya, di FGD itu apakah dinilai juga atau cuma dinilai. Jadi tadi saya sampaikan itu bagian sebelum ke wawancara itu kan bagian dari proses. Ada FGD, ada presentasi biasanya gitu. Nah, biasanya kalau udah ada FGD presentasi itu nyari talent yang memang sangat berkualitas. Biasanya gajinya mahal kalau udah kayak gitu. Karena memang itu tempatnya para aktivis, tempatnya para ini gitu ya. Nah, itu bagian dari seleksi. Tadi kalau saya masukkan itu seleksinya setelah administrasi, berkas, nah baru FGD presentasi. Nah, setelah itu baru nanti setelah terseleksi lagi diwawancara. Apakah langsung ke HRD atau nanti dengan user. Itu bagian dari tahapan yang tadi sempat kelewat. Karena memang nggak banyak yang menggunakan itu. Tapi itu ada gitu ya. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan multinasional. Oh iya. Baik, selanjutnya ada dari Clarissa Ardilia Putri. Izin bertanya Pak, kesalahan fatal apa yang sering dilakukan pelamar kerja saat interview? Tadi sih saya sampaikan ya di materi itu salah satunya
kita nggak bersemangat pertama, kedua jawabannya iya dan tidak gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa kita nggak tertarik gitu ya. Jadi hindari kayak gitu, kemudian gestur tubuh yang menunjukkan mimik nggak menyenangkan gitu ya, atau gerakan-gerakan tangan wawancara itu kan mengganggu banget. Atau kalau kita tersulut emosi, ada kayak gitu, saya pernah ngalami kayak gitu ya, dia punya potensi bagus tapi karena mentalnya dia belum matang ya, dia emosi, padahal niat kita mancing aja, ya udah biarin aja, saya bilang gitu ya, itu bagian dari menunjukkan kematangan dia. Jadi intinya teman-teman bahwa ketika kita interview itu fokus pada apa yang mau kita tuju. Kalaupun ada yang nggak enak ya itu bagian dari proses aja yang memang ya niati bahwa ya itu mungkin bagian dari ujian HRD ke kita. Jadi jangan diberikan respon balik, misalnya HRD lagi merengut kita ikut merengut ya, jangan juga gitu. Udah biasa aja. Jadi kita tetap memberikan ketenangan, senyum gitu ya. Ya itu akan menunjukkan bahwa kita itu matang di situ. Dan itu jauh nanti yang akan diprioritaskan insya Allah. Itu Mbak Marta. Baik, selanjutnya ada dari Rizky Muhammad Hakim. Mengenai persaingan saat melamar kerja, apabila ada pelamar mempunyai koneksi di suatu instansi tempat kerja yang akan dilamar, apakah itu memiliki pengaruh yang besar bagi dirinya untuk diterima? Sangat. Sangat, Mbak. Sangat maksudnya tetap dia melalui proses ya. Jadi gini, ini manusiawi ya. Dan alumni ITS banyak kayak gitu kok, Mbak. Alumni ITS kayak gitu. Saya punya adik kelas, dia masuk di mana di Astra gitu ya. Ternyata ditelusuri ada seniornya dulu di jurusan gitu ya. Ya dia diprioritaskan meskipun tahu dia mau S2 gitu ya. Jadi tetap diterima gitu ya. Sekarang dia S2 dan udah lulus gitu ya. Heran kan? Tapi kan itu ada kontrak gitu ya, bahwa dia ingin mengembangkan adiknya dan seterusnya dan udah tahu sejak awal. Tapi intinya gini, proses akan dilalui tetap. Nanti persaingannya biasanya nanti di HRD sama user. Nah biasanya pertarungan antar alumni. Setahu saya nanti ada beberapa kampus tertentu yang kuat di perusahaan-perusahaan kayak UI dengan ITS misal. Itu di jurusan mesin itu gitu. Ini yang sempat saya dengar. Kalau geomatika saya belum pernah dengar ya. Biasanya tarik-tarikan. Oh ini gimana gitu ya. Tapi intinya udah lolos itu sebenarnya, tinggal deal-dealan di antara mereka. Mana duluan nih? Nanti kalau ini udah berarti besoknya mungkin dari senior ini gitu kan. Dan seterusnya. Tapi tetap itu penting ya. Makanya berjejaring dengan alumni itu penting. Jadi jangan menafikan itu. Ya. Jadi karena apa? Orang kerja itu orang kerja dan nyaman itu karena ada kedekatan. Saya sekali lagi, tapi bukan berarti mengesampingkan potensi yang kita miliki. Itu salah juga kalau perusahaan sekedar ngambil hubungan dekat tadi, tapi tidak melihat potensinya. Itu juga akan menjadi bumerang buat perusahaan dan nama baik bagi alumni yang ada di sana. Maka teman-teman saran saya jaga komunikasi dengan alumni yang ada di perusahaan-perusahaan itu. Maka sering-sering bikin event pasca kampus, undang alumni-alumni senior yang jadi manajer itu penting sebenarnya. Kenalan dengan mereka. Gitu ya. Tapi enaknya ITS itu meskipun tidak satu jurusan, itu ITS itu orang bisa nerima kok. Maksudnya yang penting ITS itu kadang dipertimbangkan gitu ya. Dan jangan khawatir, alumni ITS banyak yang udah punya perusahaan, banyak yang jadi orang-orang top gitu ya. Nah itu sebenarnya potensi kita kuliah di kampus ternama di situ sebenarnya. Itu salah satu kelebihannya, tapi bukan berarti jaminan. Ya, jadi ada potensi, tapi itu bukan satu-satunya. Jadi kalau teman-teman bagus, kemudian punya potensi, kebetulan kok HRD-nya alumni, ya tinggal masuk aja sebenarnya. Itu Mbak Marta. Iya, Pak. Selanjutnya ada dari Muhammad Zofir. Pertanyaannya adalah bagaimana tips memberikan jawaban agar tidak normatif sehingga seakan kita bisa menjual diri dan potensi kita bisa terlihat bahkan dianggap menarik oleh perusahaan. Oke. Saya ngasih tips gini, lagi-lagi fokus pada kelebihan. Ini nanti kaitannya dengan pada saat CV, mudah-mudahan teman-teman sudah dapat materi itu ya. Jadi di CV nanti itu nggak semuanya apa yang kita punya itu ditulis, tapi tuliskan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, kemudian nanti kita fokus ke situ ketika ditanya kelebihan atau potensi yang kita miliki. Saya nggak tahu ya, karena itu tergantung perusahaan masing-masing cara jawabnya. Tapi intinya ketika teman-teman ditanya untuk memperkenalkan diri atau menunjukkan kelebihan, maka teman-teman punya apa, sampaikan ke situ. Kemudian apa kaitannya dengan bidang yang teman-teman lamar di situ.
Jadi yakinkan HRD itu bahwa teman-teman punya potensi ini, kita bisa untuk melakukan kerjaan itu sesuai dengan kapasitas kita. Itu poin pentingnya itu. Jadi nggak kemana-mana. Jadi to the point-nya di situ tadi. Jadi misal kalau saya punya di pengembangan saya punya kemampuan ini, maka kalau saya diterima di sini saya akan membantu di sini karena saya tahu direkrut adalah manajer HRD, misal saya bisa membuat kompetensi atau dinamika di HRD yang baru nanti akan lebih baik insya Allah gitu dengan potensi yang saya miliki gitu. Tapi tetap bukan dengan terlalu membanggakan diri, enggak. Itu disampaikan supaya mereka tahu bahwa kita punya potensi. Kadang itu nggak tersampaikan di CV atau kurikulum vitae. Itu sih. Jadi poin penting adalah pada apa namanya potensi yang kita miliki. Yang pertanyaannya adalah apakah kita udah punya potensi itu? Potensi apa yang kita miliki? Nah itu yang harus digali. Selama itu belum ada akan susah untuk menjawab. Ya. Ya, termasuk pengalaman-pengalaman di kampus. Ya, saya tipe orang kayak gini. Saya dulu punya aktivitas di sini. Saya punya pengalaman. Terutama yang magang-magang di perusahaan itu penting juga. Nah, itu bagian dari nanti nilai plus untuk menguatkan teman-teman nanti ketika masuk perusahaan. Karena ada pengalaman kerja. Sikap juga jadi penting gitu ya. Ya, maka nanti tergantung dengan karakteristik perusahaan masing-masing. Itu sih Mbak Marta. Ya, mohon maaf saya nggak bisa detail karena memang sangat case ya. Kalau naiknya lebih spesifik lagi mungkin bisa nanti. Oke, ya ini terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Dari Alvin. Assalamualaikum Pak, mau bertanya, apakah di interview kerja sering ditanya kelebihan dan kekurangan? Dan bagaimana cara terbaik untuk menjawab hal tersebut? Terima kasih. Udah ya, tadi dijawab ya. Jadi HRD ada dua kemungkinan, dia tahu, jadi di tes kepribadian sama tes psikologi itu sebenarnya udah tahu kelebihan dan kekurangannya secara umum, secara sikap ya. Nah, pada saat interview itu biasanya dikonfirmasi. Dikonfirmasi untuk memastikan, kan gini, hasil tes psikologi itu atau tes kepribadian itu kan nggak boleh dijadikan jaminan 100% bahwa tipe calon karyawan seperti itu, enggak. Harus dikonfirmasi bahasanya. Sehingga dia punya data mengkonfirmasi kalau seandainya benar, dia nggak akan banyak nanya, berarti berarti ini udah kegambar tipe ini. Kayak gitu. Ya, kalau yang kelebihan terkait dengan psikologinya. Tapi kalau kelebihan yang terkait dengan keahlian dan seterusnya, itu tetap harus disampaikan komunikasinya. Ya tadi sudah saya sampaikan ya. Kita punya keahlian apa yang ada hubungannya dengan perusahaan, kita punya potensi apa yang ada hubungannya dengan perusahaan, itu disampaikan. Sehingga dengan potensi itu saya berkontribusi apa untuk perusahaan itu. Insya Allah sih cukup senang sebenarnya ketika kita mampu menceritakan itu aja, HRD udah senang karena dia kan memang lagi gali ya informasi gitu ya. Nanti selebihnya info itu kan ada di CV, maka CV itu kan tetap penting meskipun di awal itu akan tetap dilihat, bahkan di interview itu tetap akan dijadikan pegangan buat HRD untuk mengkonfirmasi. Jadi nggak semua pertanyaan akan ditanyakan di situ karena waktunya juga terbatas. Tapi nggak semua bisa kita ceritakan karena cerita itu sudah kita tuliskan di CV. Maka kita fokus ke kelebihan-kelebihan kita, potensi-potensi kita untuk kita kasih tahu dalam rangka mempromosikan diri kita gitu. Nah, sehingga nanti nyambung dengan kebutuhan perusahaan. Itu sih Mbak Marta. Iya Pak. Itu tadi pertanyaan terakhir. Tak terasa telah sampai pada sesi penyampaian materi.